Baik, selamat pagi. Perkenalkan saya Muhammad Aryan Sidi. Kami dari kelompok 1. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Gede Indrawan ST.MT selaku dosen pengampu mata kuliah komputer masyarakat yang telah memberikan kami kesempatan untuk memaparkan tentang mobile computing. Di video ini, kami akan memaparkan beberapa pembahasan. Yang pertama yaitu komputer dari masa ke masa, kemudian yang kedua, perkembangan hardware, sistem operasi, dan software. Dan yang ketiga adalah materi yang berkaitan dengan mobile computing. Oke, untuk mengetahui pembahasan mereka apa saja yang kita akan bahas, silahkan tonton video ini sampai habis ya. Baik, sebelum memulai pembahasan, terlebih dahulu saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya Muhammad Aryan Sidi, kemudian Niputu Ari Rara Iswari, Igede Widyartana Putra, dan Ketut Sinda Aryawan. Komputer berasal dari kata Latin computare yang artinya menghitung. Tujuan awalnya adalah membantu manusia dalam proses perhitungan yang bersifat matematis. Jadi, dahulu sebelum komputer diciptakan, beberapa buah peradaban tertua di dunia yang telah mengenal huruf, angka, tulisan, dan perhitungan matematis. Peradaban-peradaban tua tersebut antara lain adalah Tiongkok, Mesir, India, dan Yunani kuno. Bangsa-bangsa maju pada masa peradaban kuno ini menggunakan kemampuan mereka dalam hal menulis, membaca, dan melakukan perhitungan matematis manual untuk menciptakan sejumlah alat dan inovasi. Hakikatnya, dari peradaban satu bangsa, salah satunya adalah kemampuan mereka di dalam membaca dan menulis, termasuk juga pengenalan angka atau bilangan dan perhitungan matematis. Seiring dengan makin dikenalnya angka dan perhitungan matematis, maka bangsa-bangsa ini pun muncul menciptakan alat bantu untuk perhitungan manual. Maka terciptalah alat bernama abacus atau dikenal dengan nama sempoa. Biasa disebut sempoa pada saat ini. Catatan sejarah menyebutkan beberapa revisi mengenai penciptaan sempoa atau abacus yang diciptakan dan dikenalkan oleh bangsa Cina Tiongkok 500 tahun yang lalu. Nah, sempoa ini tetap bertahan selama ribuan tahun sebagai alat hitung bagi manusia. Penggunanya pun menyebar ke sejumlah wilayah di dunia. Namun, sayangnya peran sempoa mulai memudar ketika ditemukan alat hitung kalkulator. Selanjutnya, mesin Babbage. Di tahun 1812, dua orang ilmuwan matematika yaitu Charles Babbage pada tahun 1791 sampai 1871 menciptakan mesin uap Babbage untuk melakukan perhitungan matematis yang cukup rumit berupa perhitungan diferensial. Mesin uap Babbage ini juga mampu melakukan perhitungan matematis lainnya dalam bentuk tablet matematika atau difference engine, di mana di dalam mesin Babbage ini terdapat sejumlah instruksi mesin yang dibuat oleh August Ada. Instruksi mesin yang dibuat oleh August Ada untuk mesin uap Babbage ini merupakan cikal bakal pemrograman komputer di masa depan menggunakan bahasa pemrograman tingkat terendah maupun tingkat tinggi. Kemampuannya di dalam membuat instruksi mesin menjadikan Ada tercatat di dalam sejarah sebagai programmer pertama di dunia, sekaligus programmer wanita pertama di dunia. Namanya kemudian diabadikan menjadi bahasa pemrograman atau Ada Programming Language. Di masa modern saat ini, Ada Programming Language digunakan oleh Badan Pertahanan Amerika Serikat. Mesin uap Babbage tidak pernah terselesaikan dengan baik hingga kedua tokoh tersebut meninggal dunia. Namun, keberadaan mesin ini sangat mempengaruhi perkembangan komputer di masa depan, terutama konsep instruksi ke mesin melalui bahasa pemrograman. Selanjutnya, komputer di era Perang Dunia. Definisi komputer sebagai alat bantu hitung terus berlangsung hingga pecahnya Perang Dunia I, yaitu pada tahun 1914 sampai 1918 dan Perang Dunia dari tahun 1939 sampai dengan 1945. Pada masa-masa Perang Dunia I dan Perang Dunia II,
Komputer sangat berperan membantu negara-negara yang bersengketa di dalam peperangan tersebut untuk melakukan tugas yang mustahil dilakukan oleh manusia secara cepat dan manual. Sebagai contoh, komputer membantu di dalam perhitungan matematis untuk memecahkan kode sandi musuh, peluru kendali, dan pesawat terbang. Jerman, Inggris, Amerika Serikat adalah 3 negara maju pada masa itu yang sudah menerapkan komputer untuk melakukan perhitungan matematis terkait dengan perang. Salah satu komputer yang terkenal pada masa Perang Dunia, terutama pada Perang Dunia Kedua, adalah Colossus milik Inggris. Colossus berperan kode breaker, yaitu komputer untuk memecahkan kode sandi musuh. Dalam hal ini, kode sandi milik Jerman. Colossus secara elektronik bekerja menggunakan tabung vakum, digunakan untuk penggunaan konsep dari aljabar Boolean dan mesin Turing. Seperti halnya komputer generasi pertama, ukurannya hampir setara satu ruangan dan dioperasikan secara manual menggunakan beberapa tenaga manusia. Setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, di tahun 1945, komputer terus mengalami perkembangan dari sisi teknologi dan pemanfaatannya. Komputer mulai melakukan hal yang dapat membantu tugas manusia. Bidang komputer semakin luas untuk dipelajari, baik dari sisi arsitektur komputer, perkembangan perangkat keras, perkembangan perangkat lunak, serta teknologi-teknologi di dalamnya. Definisi komputer pun mengalami pergeseran makna yang lebih luas. Carl Hamser di dalam bukunya yang berjudul Computer Organization menyebutkan bahwa komputer merupakan mesin elektronik untuk perhitungan cepat yang mampu menerima inputan data digital, melakukan pemrosesan di memori sesuai dengan aplikasi yang digunakan, untuk memudahkan dihasilkan menjadi sebuah informasi. Brian Blitzhammer di tahun 1985 menyebutkan bahwa komputer merupakan suatu alat elektronik yang mampu melakukan 4 tugas, yaitu menerima inputan, memproses inputan, menyimpan perintah, hasil pemrosesan, serta menyediakan output berupa informasi. Para ahli membagi sejarah perkembangan komputer di dalam 6 generasi. Setiap generasi memiliki ciri khas masing-masing. Adapun keenam tahap generasi perkembangan komputer meliputi generasi komputer pertama, yaitu dimulai dari tahun 1941 sampai dengan 1952. Kemudian generasi komputer kedua pada tahun 1952 sampai 1958. Kemudian muncul lagi generasi komputer ketiga, yaitu pada tahun 1958 sampai 1970. Dan dilanjutkan komputer generasi keempat dari tahun 1970 sampai 1980. Dan hadir generasi kelima pada tahun 1980 sampai saat ini. Dan generasi keenam, yakni komputer masa depan. Untuk lebih detailnya kita akan bahas satu persatu. Komputer generasi pertama diawali dengan persaingan antara negara yang terlibat dalam Perang Dunia II. Jika dibandingkan dengan era Perang Dunia I, Perang Dunia II didominasi oleh kekuatan militer dan kemampuan komputer di negara-negara maju saat ini. Sebagai contoh, komputer dengan kemampuannya perhitungan matematis digunakan sebagai alat untuk mengendalikan pesawat terbang dan peluru kendali. Selain itu juga, diciptakan komputer bernama Colossus di Inggris untuk memecahkan kode sandi musuh atau sering disebut dengan kode breaker, yang dalam hal ini adalah kode sandi Jerman. Selanjutnya, pada tahun 1946, diciptakan komputer bernama Electronic Numerical Integrator and Computer atau disebut ENIAC oleh John Presper Eric atau John W. Maudsley. ENIAC sangat terkenal sebagai legenda komputer generasi pertama. Komputer ini berukuran sangat besar, memerlukan ruangan yang luas, sangat boros listrik, dan kecepatan komputasinya rendah.
ENIAC digantikan UNIVAC atau Universal Automatic Computer yang berperan dalam proses pemilihan umum pada tahun 1952 di Amerika Serikat. Komputer generasi pertama memiliki ciri khas berupa penggunaan instruksi-instruksi yang ditulis secara khusus untuk fungsi atau tugas tertentu saja. Selain itu, ukuran komputer generasi pertama sangat besar. Hal ini disebabkan karena pada masa itu komputer masih memakai tub vakum atau silinder magnetik sehingga memerlukan ruangan yang sangat luas. Komputer generasi pertama juga terbilang boros energi listrik dengan kecepatan komputasinya yang terbilang rendah. Komputer generasi pertama juga menggunakan kode mesin yang rumit dan sulit dipahami, sehingga terbatas hanya dipahami dan digunakan oleh beberapa orang atau beberapa instansi saja. Terakhir, komputer generasi pertama belum memiliki sistem operasi dan bahasa pemrograman layaknya komputer saat ini. Komputer generasi kedua dari tahun 1952 sampai 1958 memperbaiki sejumlah kekurangan pada komputer generasi pertama. Pada komputer generasi kedua, ukuran komputer menjadi sedikit lebih kecil dengan performa yang lebih tinggi. Hal ini disebabkan oleh adanya penemuan teknologi transistor di tahun 1956 yang berfungsi untuk menggantikan tub vakum dan silinder magnetik. Transistor memberikan keuntungan dari sisi efisiensi ruangan dan sumber daya komputasi yang diperlukan oleh instansi untuk komputer. Namun, komputer generasi kedua masih memiliki kesamaan dan komputer generasi pertama dalam hal keterbatasan penggunaannya, yaitu hanya didapatkan oleh instansi, bahkan untuk perorangan. Selain itu, komputer generasi kedua belum bisa diproduksi massal sehingga harganya masih sangat mahal. Komputer generasi kedua belum memiliki sistem operasi seperti yang dikenal di masa kini, namun sudah mulai menggunakan prototipe awal sistem operasi untuk meminiframe dan juga penggunaan bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman yang ada pada komputer generasi kedua adalah bahasa mesin tingkat rendah yang berinteraksi langsung dengan perangkat keras komputer, sehingga tidak banyak pengguna yang mampu memahaminya secara teknis. Contoh dari komputer generasi kedua adalah Common Business Oriented Language atau CBOL dan Formula Translator atau FORTAN. CBOL hingga saat ini masih tetap digunakan pada sejumlah komputer dan mainframe di perusahaan keuangan, misalkan perusahaan perbankan. IBM adalah perusahaan yang melopori penggunaannya sistem operasi mainframe awal untuk komputer generasi kedua. Seperti yang terlihat pada gambar. Komputer generasi ketiga dari tahun 1958 sampai 1970 ditandai dengan ditemukannya Integrated Circulator atau IC. IC ini menggantikan fungsi dari transistor. Peran IC di dalam sejarah komputer sangat besar. IC mampu menekan panas yang dihasilkan oleh komputer, mampu mengintegrasikan komputer ke dalam satu chip, sehingga menjadikan ukuran komputer makin kecil dan tidak cepat panas. Di bidang perangkat lunak, kernel, dan sistem operasi yang lebih baik, mulai diciptakan untuk memperbaiki versi awal. Tidak seperti prototipe awal sistem operasi pada komputer generasi kedua yang berfokus untuk mainframe. Sistem operasi di era komputer generasi ketiga mulai mampu menjalankan beberapa tugas sekaligus multitasking, serta juga mampu melakukan monitoring terhadap memori yang digunakan. Kemampuan ini sudah mulai mendekati kemampuan sistem operasi untuk komputer pribadi di era selanjutnya. Salah satunya adalah contoh pada generasi komputer ketiga adalah IBM S360. Pada komputer generasi keempat, dari 1970 sampai 1980, ukuran sirkuit dan komponen elektronik komputer makin kecil dengan performansi yang makin baik. Di era ini juga mulai diciptakan integrated circuit.
kemudian disempurnakan dalam bentuk mikroprosesor, serta pengecilan untuk transistor. IBM adalah salah satu perusahaan besar di dunia yang menjadi pelopor di negara komputer pribadi di era generasi keempat. Pada komputer generasi keempat, dari tahun 1970 sampai 1980, ukuran sirkuit dan komponen elektronik komputer makin kecil. Dengan performansi yang makin baik, di era ini juga mulai diciptakan integrated circuit atau IC, kemudian disempurnakan dalam bentuk mikroprosesor, serta pengecilan ukuran transistor. IBM adalah salah satu perusahaan besar di dunia yang menjadi pelopor dari komputer pribadi di era generasi keempat. IBM menciptakan komputer pribadi pertama mereka di tahun 1971. Namun bentuk fisiknya pada masa itu dan spesifikasinya belum benar-benar mendekati gambar komputer pada masa kini. Hal ini juga disempurnakan satu oleh kehadiran sistem operasi untuk komputer pribadi, aplikasi software pelengkap, dan perangkat pendukung terutama mouse untuk melengkapi penggunaan komputer pribadi. Steve Jobs menjadi pionir dan inovator kemunculan komputer pribadi dan sistem operasi untuk komputer pribadi melalui perusahaan Apple yang didirikan di tahun 1976 dengan sistem operasi Macintosh atau Mac yang dikenal saat ini Mac OS di dalamnya. Secara bertahap dalam bentuk komputer pribadi, spesifikasi dan user interface dari sistem operasi terus mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Komputer generasi kelima dari tahun 1980 hingga saat ini menjadi era kemajuan komputer pribadi dan pemanfaatnya secara meluas untuk semua bidang kehidupan manusia, ditunjang dengan keberadaan jaringan komputer dan internet. Internet yang makin berkembang dan penggunaan internet yang makin bertambah menjadikan data makin membesar. Maka, pada era komputer generasi kelima ini, implementasi kecerdasan buatan atau artificial intelligence pada komputer untuk melakukan analisa data, penentuan keputusan berbasis data, visualisasi data, sehingga memudahkan untuk dilakukan. Terdapat sejumlah teknologi yang turut berkembang di era komputer generasi kelima ini. Beberapa di antaranya adalah cloud computing, augmented reality atau AR, virtual reality atau VR, machine to machine, Internet of Things, speech recognition, serta face recognition, big data, machine learning, dan deep learning. Teknologi-teknologi tersebut terus berkembang dari waktu ke waktu, serta mempengaruhi perkembangan komputer generasi kelima. Komputer generasi kelima didominasi oleh perusahaan-perusahaan besar sebagai vendor yang memproduksi komputer dalam jumlah besar dan beragam pilihan seri dan versi seperti Apple, Dell, HP, Acer, Asus, Samsung, dan saat ini Microsoft, dan yang lain-lain. Dari sisi bentuk juga diciptakan hybrid netbook atau netbook hybrid. Sesuai dengan namanya, komputer jenis ini memadukan antara bentuk tablet personal komputer dan netbook ke dalam satu produk. Hal ini memberikan keuntungan bagi pengguna, terutamanya pengguna dengan mobilitas tinggi. Dari sisi spesifikasi dan media penyimpanan, komputer generasi kelima mendukung solid state drive atau biasa disebut saat ini SSD sebagai media penyimpanan selain hard disk. SSD sendiri merupakan media penyimpanan bersifat solid state yang di dalamnya mengadopsi sirkuit terintegrasi untuk penyimpanan data secara terus-menerus dengan kecepatan di atas kecepatan baca tulis pada hard disk biasa. Pada sebuah komputer generasi kelima, memori sebesar 8 GB ke atas dengan kapasitas minimal 500 GB dalam hal yang lumrah. Karena kebutuhan akan komputasi dan penyimpanan berbagai data, bidang format data yang makin berkembang saat ini. Kemudian di era komputer generasi ke-6 merupakan era komputer masa depan. Belum dapat dipastikan kapan era ini akan benar-benar dimulai.
Namun tanda-tanda ke arah tersebut mulai dapat dirasakan saat ini, seperti penggunaan robot, chip, kemudian biochip, dan saat ini ada komputer nano yang dapat dimasukkan ke dalam tubuh manusia dan hewan, serta teknologi visualisasi makhluk hidup menggunakan VR dan rekayasa menggunakan deep learning berbasis artificial intelligence mulai menuju ke arah era komputer generasi ke-6. Seperti saat ini, contohnya yang sudah mulai muncul saat ini, yakni Raspberry Pi 4 sebagai sebuah komputer mini dengan single board circuit, menggunakan sistem operasi Linux yang umumnya digunakan untuk Internet of Things atau IoT. Kemudian pada tahun 2020 yang lalu, Raspberry Pi versi 5, di mana untuk versi sebelumnya versi 4, sudah memiliki kemampuan secara komputer yang setara dengan komputer desktop. Selanjutnya, pembahasan tentang hardware, sistem operasi, software, dan materi yang berkaitan dengan mobile computing akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Ketut Sinaryawan. Saya dari S2 Teknologi Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan hardware dan sistem operasi. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang perkembangan hardware. Perkembangan perangkat keras atau yang sering disebut dengan hardware turut mempengaruhi perkembangan komputer dari waktu ke waktu. Komputer generasi pertama dan kedua memiliki ukuran yang sangat besar, boros listrik, namun memiliki kemampuan komputasi yang rendah. Hal ini dapat lepas dari adanya inovasi di sisi hardware, terutama pada tabung atau vakum, transistor, integrated circuit atau IC, mikroprosesor, dan artificial intelligence atau AI. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang keempatnya yang nanti akan saya jelaskan satu persatu. Baik, mulai dari perkembangan hardware, penemuan tabung atau tube vakum. Tube vakum atau yang sering disebut dengan penggerak pada generasi pertama memiliki vakum yang menjadikan komputer generasi pertama berukuran sangat besar hingga mencapai satu ruangan. Selain berukuran besar, komputer generasi pertama menggunakan tabung atau tube yang juga boros energi listrik. Dengan kemampuan komputasi yang sangat rendah atau ukuran komputer saat ini, meski demikian, di masanya tabung vakum adalah komponen penting bagi komputer raksasa untuk dapat melakukan tugasnya terkait komputasi, misalnya untuk memecahkan kode atau sandi musuh. Kemudian perkembangan hardware berikutnya yakni penemuan transistor. Penemuan transistor ini dalam dunia elektro dan telekomunikasi didefinisikan sebagai sebuah semikonduktor untuk penguat listrik, sirkuit pemutus, dan penyambung arus listrik, stabilisasi tegangan listrik, serta untuk modulasi sinyal. Transistor diciptakan sebagai solusi atas kekurangan yang ada pada lubang tube atau vakum. Kemudian, perkembangan hardware di penemuan integrated circuit atau IC. Integrated circuit atau IC atau sering disebut dengan sirkuit terpadu atau umum juga disebut dengan chip, merupakan komponen elektronik yang berukuran kecil yang disusun dari bahan semikonduktor, terutama silikon. IC memiliki kemampuan komputasi yang lebih baik dibandingkan transistor. Dengan ukuran yang makin kecil, hal ini memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap perkembangan komputer. Namun secara fisik dan penggunaan komputer generasi keempat pada tahun 1970 sampai 1980 belum dapat mewakili gambaran komputer generasi kelima yang digunakan. Kemudian perkembangan hardware berikutnya ini penemuan mikroprosesor. Mikroprosesor memperbaiki kelemahan yang ada pada IC yang tadi sudah saya jelaskan. Dari sisi bentuk yang lebih kecil, performa yang lebih baik dan lebih hemat sumber daya, chip yang ada pada mikroprosesor mampu menampung hingga ribuan
transistor di dalamnya. Selain itu, di dalamnya juga terdapat sirkuit yang saling terhubung. Seiring berjalannya waktu, mikroprosesor terus berkembang antara lain ke dalam bentuk Large Scale Integration atau LSI, Very Large Scale Integration atau FLSI, dan Ultra Large Scale Integration atau ULSI. Ketiga teknologi pendukung ini mampu meningkatkan jumlah komponen dalam chip hingga mencapai ribuan. Secara bertahap, mikroprosesor dengan segala perubahan dan perkembangan tersebut diadopsi oleh berbagai vendor atau perusahaan yang bergerak di bidang hardware, khususnya produsen komputer baik PC maupun jinjing, notebook, netbook, tablet. Hingga tahun 2020, ini beberapa di antaranya ada pemain besar di bidang perusahaan, yakni seperti Dell, Asus, Acer, Toshiba, Samsung, dan lainnya. Kemudian perkembangan hardware di penerapan Artificial Intelligence AI saat ini. Semenjak ditemukannya teknologi mikroprosesor yang diikuti dengan LSI, VLSI, dan ULSI, komputer terus mengalami perubahan bentuk dan peningkatan formasi. Bentuk seperti nano komputer yang dapat masuk dan berjalan pada aliran darah manusia. Chip dan robotika, komputer genggam dan smartphone, terutama dengan layar sentuh, adalah wujud di era komputer saat ini. Yang akan terus berkembang menuju era komputer generasi ke-6 adalah kecerdasan buatan di sisi software yang ditanamkan atau embedded pada hardware komputer sehingga menjadikan komputer cerdas benar-benar terwujud. Nah, ini adalah perkembangan hardware dari masa ke masa. Ini adalah gambarannya dari penerapan tabung atau tutup vakum, kemudian penemuan transistor, penemuan integrated, penemuan mikroprosesor, penerapan artificial intelligence atau AI. Nah, itu dia untuk perkembangan hardware. Kemudian saya akan menjelaskan tentang perkembangan sistem operasi. Nah, di sistem operasi merupakan perangkat lunak komputer atau software yang berfungsi untuk mengendalikan perangkat keras atau hardware dan software lainnya, sekaligus menjadi jembatan penghubung antar penggunaan dengan komputer. Inti dari sistem operasi adalah kernel yang di dalamnya memuat sejumlah fungsionalitas dasar dari sebuah sistem operasi, sebagaimana komputer dan hardware yang mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Sistem operasi juga mengalami perkembangan, komputer dan hardware mengalami fase perkembangan yang lebih awal jika dibandingkan dengan sistem operasi. Nah, untuk di generasi pertama atau serial processing pada tahun 1940 sampai 1950, serial processing pada dasarnya bukanlah sistem operasi seutuhnya, sehingga lebih tepat disebut sebagai operating system. Hal ini disebabkan karena komputer hanya dijalankan melalui serial processing, memanfaatkan sebuah konsol atau terminal disertai dengan kemampuan yang melakukan proses cetak data. Pemanfaatan program tingkat rendah diikuti dengan tatap muka yang sulit dipahami, menjadikan penggunaan komputer dan sistem operasi generasi pertama harus benar-benar memiliki pemahaman yang kuat mengenai hardware dan software. Adapun pemanfaat komputer dan sistem operasi serial processing pada masa ini lebih diutamakan untuk perhitungan sistematis yang rumit. Kemudian untuk di generasi kedua atau Simple Batch System pada tahun 1950, sistem batch system ini disebut dengan unit programming, merupakan sistem operasi perbaikan serial processing. Sistem operasi ini digunakan komputer ketiga. Perbaikan dilakukan untuk meningkatkan utilitas komputer. Kelebihan yang dimiliki oleh batch system adalah kemampuan untuk dapat menjadi perantara antara komputer dan komputer lainnya. Nah, ini adalah gambaran dari Simple Batch Programming System, diantaranya IBM 701 1990 sampai dan IBM 704 1950. Kemudian yang seterusnya yakni generasi ketiga atau Muldraugh-Gamet Batch System di tahun 1951 dan 1961. Sistem operasi multi-batch sistem memiliki satu kekurangan yang sangat fatal. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, kekurangan tersebut adalah ketidakmampuannya di dalam menjalankan lebih dari satu buah aplikasi. Nah, ini adalah gambaran dari Muldraugh-Programmed Batch System. Kemudian yang selanjutnya
generasi keempat atau timing sharing system di 1961. Timing sharing system diciptakan untuk memperbaiki kekurangan pada multi-programming batch system, yaitu dukungan login untuk banyak penggunaan multi-account pada suatu sistem operasi. Dengan adanya fitur ini akan memungkinkan komputer generasi ketiga dan seterusnya untuk digunakan oleh banyak pengguna melalui tim sharing sistem di dalamnya. Konsep tim sharing system ini digunakan hingga ke generasi komputer kelima. Ini adalah gambaran daripada time sharing system di tahun 1961. Kemudian untuk generasi kelima atau sistem operasi masa kini di antara 1970 sampai sekarang. Ketika dunia memasuki masa komputer generasi keempat, pola penggunaan pun sudah berubah. Terdapat dua perubahan mendasar, ini komputer bukan menjadi milik organisasi atau instansi semata. Komputer dapat diperoleh dengan harga yang lebih terjangkau. Yang pertama itu yang digunakan adalah Macintosh atau Mac OS yang dikembangkan oleh Steve Jobs. Itu dilengkapi komputer Apple menggunakan kernel Debian. Kemudian untuk yang kedua FreeBSD dan beberapa distribusi turunan yang didukung oleh komunitas yang besar di seluruh dunia. Yang ketiga, kernel Linux dan sistem operasi Linux yang dikembangkan oleh Linux Torvalds di awal tahun 1990-an dan kemudian menjadi sejumlah distribusi atau distro besar Linux lainnya serta juga pada sistem operasi mobile di masa-masa selanjutnya. Salah satunya yang dikenal saat ini adalah Android. Nah, yang perkembangan yang keempat, Microsoft Windows yang didirikan oleh Bill Gates. Nah, yang sudah biasanya sering didengar atau diagung-agungkan yakni Bill Gates. Sistem operasi ini terus mengalami perkembangan atau timeline terlihat dari versi rilisnya per waktu baik oleh perusahaan maupun komunitas. Itu dia untuk di generasi kelima sampai dengan saat ini atau sekarang. Kemudian untuk code operating system atau saat ini dan masa depan. Untuk saat ini dan masa depan, dengan berkembangnya teknologi, maka arah komputer pribadi pun perlahan lebih ke ranah mobile. Dan cloud computing pada dasarnya merupakan teknologi di bidang jaringan komputer yang menyediakan 3 jenis layanan kepada pengguna sesuai dengan kebutuhan. Di mana salah satunya adalah software as a service atau SaaS cloud, kemudian sistem operasi untuk perangkat mobile, kemudian mobile operating system, dan sistem operasi berbasis cloud computing atau cloud operating system adalah pengembangan lebih lanjut dari SaaS Cloud. Sistem operasi mobil yang umum dikenal saat ini diantaranya adalah Android, Tizen OS, Firefox OS. Ketiga sistem operasi mobil ini menggunakan Linux sebagai inti atau kernel sistem operasi mereka. Ini adalah salah satu gambaran operasi sistem berbasis cloud computing. Nah, seperti komputer saat ini ya. Baik, itu dia penjelasan dari saya tentang perkembangan hardware dan juga sistem operasi dari masa ke masa. Dan saya kembalikan ke moderator. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Igede Widyara Putra. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang perkembangan dan model pengembangan software. Baik, sebelum kita masuk ke perkembangan software, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian software komputer, di mana software atau perangkat lunak adalah program komputer yang berfungsi sebagai sarana interaksi antara pengguna dan perangkat keras. Software bisa juga dikatakan sebagai penerjemah perintah-perintah yang dijalankan pengguna komputer untuk diteruskan atau diproses oleh perangkat keras.
Nah, jadi software merupakan data yang diprogram, disimpan, dan diformat secara digital dengan fungsi tertentu. Pada dasarnya, fungsi utama software adalah untuk membuat sebuah komputer dapat menjalankan perintah dari user. Ada banyak sekali software yang dipakai oleh pemilik komputer untuk kegiatannya sehari-hari, baik itu software gratis maupun yang berbayar. Adapun beberapa contoh software adalah Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Photoshop, Google Chrome, dan lain-lain. Nah, sekarang saatnya kita membahas perkembangan software. Pada komputer dan sistem operasi generasi pertama hingga ketiga, software cenderung dikembangkan dengan tampilan command line. Komputer generasi pertama tidak dikenal adanya Graphical User Interface atau GUI. Hal ini disebabkan karena pengembangan pada masa tersebut menggunakan bahasa pemrograman tingkat rendah yang berinteraksi langsung dengan mesin melalui perintah-perintah yang disediakan. Selain itu, memori komputer yang digunakan masih terbilang minim atau dalam beberapa kilobyte saja. Nah, adapun perkembangan software dari masa ke masa, yang pertama ada era pioneer, yaitu dari tahun 1950 hingga 1963. Kemudian ada era stabil dari tahun 1963 hingga 1980. Kemudian era mikro, yaitu tahun 1980 hingga 1990. Dan yang sekarang yaitu era modern, dari tahun 1990 sampai dengan sekarang. Nah, mari kita membahas yang pertama, yaitu era pioneer, di mana bentuk perangkat lunak pada awalnya adalah sambungan-sambungan kabel ke antar bagian dalam komputer. Nah, bisa dilihat pada gambar di atas yang memperlihatkan orang sedang menggunakan komputer. Nah, pada era ini perangkat lunak merupakan satu kesatuan dengan perangkat kerasnya. Penggunaan komputer dilakukan secara langsung dan hasil yang selesai dikerjakan komputer berupa printout. Nah, proses yang dilakukan di dalam komputer berupa baris instruksi yang secara berurutan diproses. Kemudian yang kedua ada era stabil. Pada era stabil, penggunaan komputer sudah banyak digunakan, tetapi hanya oleh kalangan peneliti dan akademi saja, tetapi juga oleh kalangan industri atau perusahaan. Dari sini, perangkat lunak mulai bergeser menjadi sebuah produk. Baris-baris perintah perangkat lunak yang dijalankan oleh komputer bukan lagi satu-satu, tapi sudah seperti banyak proses yang dilakukan secara serempak atau yang sering disebut dengan multitasking. Kemudian adapun era yang ketiga yaitu era mikro. Sejalan dengan semakin luasnya PC atau personal komputer dan jaringan komputer di era ini, perangkat lunak juga berkembang untuk memenuhi kebutuhan perorangan. Perangkat lunak dapat dibedakan menjadi perangkat lunak sistem yang bertugas menangani internal dan perangkat lunak aplikasi yang digunakan secara langsung oleh penggunanya untuk keperluan tertentu. Nah, adapun yang keempat yaitu era modern. Saat ini perangkat lunak sudah terdapat di mana-mana. Pembuatan sebuah perangkat lunak bukan lagi pekerjaan segelintir orang, tetapi telah menjadi pekerjaan banyak orang dengan beberapa tahapan proses yang melibatkan berbagai disiplin ilmu. Nah, tidak hanya komputer, bahkan peralatan seperti telepon, TV, hingga mesin cuci, AC, dan microwave telah ditanamkan perangkat lunak untuk mengatur operasi peralatan tertentu. Dan yang hebatnya adalah setiap peralatan itu akan mengarah pada suatu kelak akan dapat saling terhubung. Selanjutnya, adapun 8 model pengembangan software. Yang pertama yaitu structural programming, yang kedua object oriented programming atau OOP, yang ketiga waterfall, yang keempat agile, yang kelima scrum, yang keenam rapid application development atau RAD, yang ketujuh prototype, dan yang kedelapan yaitu DevOps. Yang pertama, structural programming. Structural programming merupakan sebuah model pengembangan software yang memanfaatkan adanya fungsi, prosedur, butuh, struktur blok, pengulangan, dan sejumlah konsep struktural lainnya di dalam penulisan kode program. Nah, sesuai dengan namanya,
maka penulisan dilakukan secara struktur atau structural programming didukung oleh bahasa pemrograman tingkat rendah, misal assembly dan C. Dan bahasa pemrograman tingkat tinggi yaitu Pascal dan PHP. Kemudian yang kedua ada Object Oriented Programming atau OOP. Object Oriented Programming atau pemrograman berorientasi objek merupakan model pengembangan software yang menggunakan konsep kelas, objek, pewarisan, pembungkusan, dan sejumlah konsep berbasis objek di dalam penulisan sumber kode. Model pengembangan OOP ini menawarkan beberapa kelebihan antara lain kemudahan untuk mempelajari dengan konsep objek dan kelas, kemudahan di dalam pengembangan dan penggunaan kembali sumber kode memanfaatkan pewarisan, penggunaan yang luas di semua platform, fleksibilitas yang tinggi, dukungan dari sejumlah bahasa pemrograman, serta dapat dikombinasikan dengan structural programming atau melalui penambahan function dan prosedur. Kemudian, adapun model yang ketiga yaitu waterfall. Waterfall merupakan metode pengembangan software yang cukup tua, terhitung sejak diperkenalkan tahun 1970. Meski demikian, waterfall masih cukup banyak digunakan hingga saat ini. Nah, contoh penerapan model waterfall adalah pada pengembangan sistem informasi sekolah. Requirement analisis atau analisa kebutuhan dari pengguna yaitu sistem informasi mampu membantu sekolah di dalam manajemen data akademis sekolah yang melibatkan seluruh sivitas guru, siswa, orang tua, alumni, atau pihak luar ke dalam aplikasi berbasis web. Kemudian adapun model yang keempat yaitu Agile. Agile muncul sebagai solusi untuk mengatasi kekurangan yang dimiliki oleh waterfall, khususnya di dalam menangani proyek software berskala besar dan kompleks. Proyek software seperti ini umumnya tidak mentolerir adanya ketidakmampuan di dalam menangani perubahan yang terjadi di tengah-tengah jalannya pengembangan. Agile mampu menangani masalah ini berkat adanya fleksibilitas di dalamnya. Pengguna dilibatkan di dalam pengembangan melalui diskusi dan umpan balik atau feedback yang diberikan selama proses pengembangan. Kemudian, model yang kelima, Scrum. Scrum hadir sebagai sebuah solusi perbaikan dari waterfall dan agile. Nah, waterfall memiliki kelebihan dari sisi struktur pengembangan yang rapi, namun memiliki kekurangan dari sisi ketidakmampuannya menangani proyek software skala besar karena strukturnya yang kaku atau tidak fleksibel. Pada agile memiliki kelebihan dari sisi fleksibilitas dengan melibatkan pengguna secara lebih dekat atau perbaikan dari waterfall, namun tidak mampu memecah proyek software besar ke dalam beberapa sub atau potongan kecil untuk memudahkan pengembangan dan menghemat waktu. Scrum hadir untuk menjawab kekurangan-kekurangan tersebut. Kemudian yang keenam, Rapid Application Development atau RAD. Rapid Application Development merupakan model pengembangan software yang bersifat inkremental atau bertingkat, serta memerlukan waktu yang singkat di dalam pengembangannya. Sehingga sesuai dengan namanya, tujuan utama dalam RAD adalah waktu yang singkat di dalam pengembangan sebuah software, sehingga meminimalkan biaya atau cost. Maka, untuk dapat mencapai tujuan utama tersebut, di dalam RAD terdapat model kerja atau working model, yang ditentukan di awal pengembangan sebagai dasar dari desain software yang dikembangkan dan implementasi atau disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Kemudian yang ketujuh ada prototype. Prototype atau purwarupa merupakan model pengembangan software yang menyediakan versi purwarupa dari sebuah software sebagai sebuah gambaran awal dari pengguna sebelum versi final dari software tersebut dirilis. Nah, prototype menjadi perbaikan dari tendensi yang umum menjadi pada model pengembangan waterfall yang bersifat sekuensial. Karena fokus utama dari model pengembangan ini adalah menyediakan prototype dari software sebelum versi final dikembangkan, maka model pengembangan ini juga umum disebut dengan prototyping. Kemudian yang ke-8, DevOps. Development and Operation atau DevOps merupakan model pengembangan software yang paling kompleks jika dibandingkan dengan model-model pengembangan software lainnya
yang telah disebutkan pada sub-sub di atas. DevOps merupakan sekumpulan proses otomatisasi yang menghubungkan antara proses pengembangan software dengan para pengembang agar dapat melakukan proses pembangunan software atau build, pengajuan software atau testing, dan rilis software secara cepat. Nah, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya untuk materi mobile computing akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan membahas terkait topik mobile computing. Pertama-tama, saya akan menjelaskan terkait pendahuluan mobile computing. Di dalam kehidupan sehari-hari, banyak ditemukan adanya perangkat bergerak atau yang disebut juga mobile device yang umum digunakan oleh masyarakat untuk membantu kegiatan manusia. Sebagai contoh kegiatannya yaitu pertukaran data melalui internet, presentasi, kalkulasi, komunikasi baik suara maupun video, multimedia, dan juga kegiatan perkantoran. Hal ini merupakan dampak dari adanya mobile computing sebagai wujud dari perkembangan perangkat keras komputer, perangkat lunak komputer, dan jaringan komputer. Selanjutnya adalah mobile computing untuk definisinya. Mobile computing didefinisikan sebagai sebuah teknologi dalam bentuk perangkat keras komputer, perangkat lunak komputer, dan embedded system yang memungkinkan para pengguna komputer untuk dapat mengakses data dan informasi serta mengolah data di dalamnya, yaitu melalui proses insert, delete, update, maupun view kapanpun dan dimanapun berbasiskan internet ataupun jaringan komputer lainnya dalam bentuk wireless network. Hal lain terkait mobile computing yaitu komputer mengalami perubahan bentuk ke ukuran yang makin kecil, namun tetap dengan mempertahankan performansi dan fitur yang lebih baik, sehingga menimbulkan budaya komputasi bergerak. Budaya ini berarti bahwa manusia tidak lagi harus diam di depan komputer, namun bisa bebas berada di mana-mana dengan komputer kecil di genggamannya. Hal ini dipermudah dengan adanya koneksi internet dan jaringan komputer baik berupa intranet, wireless, peer-to-peer, maupun Bluetooth yang memudahkan komunikasi dan pertukaran data. Pada mobile computing terdapat 8 elemen yang dapat membantu dalam proses mobile computing. Yang pertama adalah program manajemen. Program manajemen berfungsi untuk melakukan manajemen program yang dijalankan baik aktif maupun yang tidak aktif. Program manajemen juga berfungsi untuk memformulasikan strategi-strategi penggunaan software perangkat lunak untuk kepentingan bisnis mobile. Program manajemen terdiri atas 7 bagian yang meliputi data manajemen, yaitu berkaitan dengan manajemen data. Yang kedua adalah network access, yaitu akses ke jaringan komputer. Yang ketiga adalah integrated workplace, yaitu integrasi pengguna, software, dan hardware. Yang keempat adalah security, yaitu berkaitan dengan keamanan sistem. Yang kelima adalah service, yaitu layanan yang diberikan kepada pengguna. Yang keenam adalah device management, yaitu manajemen perangkat akses. Dan bagian yang ketujuh yaitu application lifecycle, atau yang disebut juga dengan daur hidup perangkat lunak. Elemen yang kedua adalah IT strategy. IT strategi meliputi strategi-strategi yang dilakukan oleh pengguna dan vendor, yang meliputi penyesuaian kemampuan finansial dalam membeli perangkat, pemilihan aplikasi sesuai kebutuhan, keamanan aplikasi, privasi, versioning sistem atau penyediaan pilihan dari vendor kepada pembeli sesuai budget, serta standarisasi keamanan. Elemen yang ketiga adalah proses transformation. Proses transformation merupakan transformasi dari sejumlah proses pada mobile computing.
yang meliputi pengembangan software, produksi dan perakitan hardware, serta pemasaran produk. Proses transformation tidak lepas dari adanya perputaran alur dan tahapan pada setiap prosesnya. Apabila suatu software pada mobile computing tidak lagi mendukung kegiatan komputasi, maka akan dilakukan perbaikan, penambahan fitur, ataupun digantikan dengan software lainnya. Demikian juga apabila desain software dan hardware dari mobile computing tidak lagi layak untuk diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi, maka desain tersebut akan dihapus dan diganti dengan desain yang baru. Elemen yang keempat adalah bisnis strategi. Bisnis strategi apabila dipahami dengan baik akan membantu di dalam mengetahui langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh produsen produk mobile computing agar dapat memasarkan produknya dengan baik dan memenangkan kompetisi dengan kompetitor. Contohnya adalah persaingan vendor smartphone Korea Selatan dan Tiongkok di dalam memasuki pasar smartphone di Indonesia. Kunci utamanya adalah kepuasan dan kepercayaan konsumen serta pelanggan agar dapat memperoleh loyalitas mereka terhadap produk dan layanan yang ditawarkan. Elemen yang kelima adalah Analytic and Business Intelligence. Analytic and Business Intelligence adalah dua kombinasi penting dalam mobile computing, di mana dua hal tersebut berbasiskan kepada data. Keduanya ini diperlukan untuk memahami teknis-teknis pada mobile computing dan bagaimana menerapkan mobile intelligence di dalamnya. Business intelligence membantu di dalam proses pengambilan keputusan atau yang disebut juga dengan decision making. Kemudian di dalam proses pemasaran, penjualan, dan distribusi. Teknologi-teknologi pendukung lainnya adalah data warehouse, data mining, big data, dan juga machine learning. Elemen yang keenam adalah sosial media. Sosial media memberikan sarana dan ruang di dalam pemanfaatan mobile computing untuk berbagi data, informasi, dan konten digital secara cepat, mudah, dan online melalui internet kepada para pengguna komputer di seluruh dunia. Saat ini, semakin banyak aplikasi dan layanan sosial media yang menyediakan versi platform mobile untuk kemudahan para penggunanya. Hampir semua smartphone saat ini telah dilengkapi dengan aplikasi mobile dari sosial media terkemuka, seperti Facebook, Twitter, dan juga Instagram. Mobile computing dan sosial media akan membentuk sebuah mobile social computing. Mobile social computing memudahkan pengguna untuk menggunakan layanan dan fasilitas dari berbagai sosial media secara cepat dan mudah melalui perangkat mobile berbasiskan mobile computing dan internet. Selanjutnya adalah elemen yang ketujuh, yaitu change management. Change management merupakan upaya-upaya yang dilakukan oleh organisasi terhadap adanya perubahan di dalam organisasi bersangkutan terkait dengan bisnis dan layanan pada mobile computing. Change management memiliki proses berkelanjutan dan daur hidup yang terdiri atas pengguna atau masyarakat umum, perangkat pembantu, serta proses yang terjadi di dalamnya. Elemen ke-8 yang merupakan elemen terakhir dalam mobile computing yaitu enterprise architecture. Enterprise architecture memegang peranan penting di dalam mobile computing sebagai arsitektur enterprise pendukung layanan bisnis, agar produsen mobile computing dapat bersaing dengan kompetitor. Agile computing adalah enterprise arsitektur yang umum digunakan. Desain, implementasi, dan pemanfaatan enterprise arsitektur untuk e-commerce
pada perangkat mobile berbasis mobile computing umum disebut dengan nama mobile e-commerce. Selanjutnya adalah terkait unsur utama mobile computing. Menurut Uwe Phil dari Association of Computer Machinery, disebutkan bahwa mobile computing merupakan salah satu bentuk komputasi tanpa kabel atau disebut juga dengan wireless, sehingga pengguna dapat melakukannya dimanapun dan kapanpun untuk bertukar data maupun berbagi informasi melalui komputer yang berukuran relatif kecil. Terdapat 3 unsur utama dalam mobile computing. Yang pertama adalah mobile software, yang kedua adalah mobile hardware, dan yang ketiga adalah mobile communication. Mobile software mencakup sejumlah software untuk mobile computing. Sebagai contohnya adalah sistem operasi mobile Android dan mobile application untuk platform Android. Kemudian mobile hardware merupakan sejumlah hardware yang mendukung jalannya mobile computing. Misalnya saja prosesor, memori, dan media penyimpanan eksternal. Selanjutnya adalah mobile communication, merupakan proses komunikasi yang terjadi pada mobile computing yang mencakup protokol jaringan, format data, dan juga teknologi terkait. Selanjutnya adalah faktor pembatas penggunaan mobile computing. Mobile computing sangat membantu kehidupan manusia di abad ini. Meskipun demikian, perlu diketahui adanya 5 buah faktor pembatas yang membatasi penggunaan mobile computing. Faktor pembatas pertama adalah bandwidth jaringan. Mobile computing menggunakan teknologi jaringan wireless dengan beragam lebar pita jaringan atau bandwidth, dimulai dari GPRS, Edge, hingga 4G. Biaya penggunaan di Indonesia masih relatif mahal. Untuk kecepatan, umumnya wired network relatif lebih cepat dibandingkan dengan wireless network. Hal ini menjadi pertimbangan untuk bisa memprioritaskan kapan perlunya kita memakai mobile computing dan pada saat kapan kita masih menggunakan teknologi wired pada saat terkoneksi ke jaringan. Faktor pembatas yang kedua adalah standarisasi keamanan. Saat berbicara mengenai keamanan, yaitu adalah berbicara mengenai faktor aman, nyaman, dan dipengaruhi oleh sistem pengguna dan kebijakan yang diberlakukan di dalamnya. Untuk menjamin pengguna mobile computing merasa aman dan nyaman saat berkomputer, perlu dirancang dan diberlakukan standarisasi dan teknologi keamanan di dalamnya. Faktor pembatas yang ketiga adalah konsumsi sumber daya energi. Dengan kelebihan di mana komputer dapat dibawa kemana-mana, maka dengan mudahnya terkoneksi dan beragam kemudahan lainnya dapat dalam sebuah genggaman, hendaknya mobile computing juga mendukung konsumsi daya yang rendah. Sumber daya energi yang dimaksudkan adalah energi listrik yang tersimpan di dalam sumber daya baterai yang digunakan. Perlu adanya penerapan green computing, di mana dengan konsumsi daya yang relatif sedikit, performansi dan produktivitas tetap ataupun bertambah. Faktor pembatas yang keempat adalah inferensi sinyal atau gelombang lainnya. Memanfaatkan sinyal atau gelombang untuk memperoleh koneksi merupakan ciri khas dari wireless network. Untuk itu, perlu diperhatikan salah satu hukum fisika mengenai sinyal dan gelombang, yaitu menghindari adanya inferensi atau tabrakan dengan gelombang lainnya maupun benda penghalang lainnya. Interferensi dengan sesama gelombang internet, radio maupun penghalang, berupa bangunan, gedung, ataupun tembok, dapat ikut mengurangi besarnya sinyal yang Anda gunakan untuk melakukan mobile computing. Faktor pembatas yang kelima adalah interaksi
dengan pengguna tatap muka aplikasi. Sebuah mobile computing, sebagaimana disebutkan sebelumnya, salah satunya terdiri atas mobile application. Mobile application terdiri atas sejumlah pilihan aplikasi dan sistem operasi yang menunjang kegiatan pengguna di dalam melakukan mobile computing. Pengguna memerlukan adanya kemudahan di dalam menggunakan aplikasi dan sistem operasi. Kemudahan ini dapat ditunjang dari bagaimana user interface atau tatap muka aplikasi untuk pengguna itu dirancang, disusun, dan diimplementasikan dengan tepat. Selanjutnya adalah manfaat mobile computing. Terdapat 6 manfaat yang saya peroleh. Yang pertama yaitu memberikan konektivitas secara real-time dan mendapatkan akses ke sumber daya setiap saat. Yang kedua adalah dapat berinteraksi dengan pengguna melalui jaringan internet. Hal itu sangat berguna untuk membangun relasi bisnis dengan pelanggan dan keterlibatan sosial lainnya. Yang ketiga adalah pembangunan penggunaan dapat disesuaikan secara personal dan sesuai dengan apa yang benar-benar dibutuhkan. Yang keempat adalah meningkatkan produktivitas dengan daya dukung yang luar biasa terhadap beberapa instrumen. Yang kelima, terdapat dukungan cloud computing, di mana data tersimpan pada server yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Yang keenam adalah dapat menjadi media hiburan yang cukup mengasihkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan juga salah kata dari saya dan kelompok kami memohon maaf dan terima kasih.